Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pekerja Santai. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan bahas tentang peternakan lagi. Oke, kita hari ini lagi di kandang kita, di kandang peternakan Ciuciap Farm, salah satu sektor bisnis Pekerja Santai. Kita cerita tentang tahapan berternak ayam kampung. Yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya selama memulai berternak ayam kampung. Saat memulai bisnis ini, yang pertama kali kami lakukan adalah mulai berbisnis ayam pembesaran, ayam kampung pembesaran. Kenapa memilih ayam kampung? Karena untuk modal investasinya sendiri tidak harus besar. Kita buat dulu untuk skala 100 ekor. Nah, dari skala 100 ekor itu kita lihat dan kita analisis bagaimana prospek bisnisnya. Ini kita di salah satu kandang pembesaran kita. Di sini ada ayam sekitar 125 ekor. Beberapa ekornya telah kita bongkar, kita jual. Nah, kenapa kita pertama kali harus belajar pembesaran? Karena itu adalah akhir dari produk ayam ini, yaitu produksi daging. Dari kita memulai pembesaran, maka kita akan tahu mengatasi ayam dari umur DUC atau 1 hari sampai dia bisa menjadi pedaging. Saya sarankan untuk teman-teman yang mau mulailah berternak ayam dengan skala 100 ekor atau 1 box, agar teman-teman bisa tahu merawat ayamnya mulai dari kecil hingga besar. Nah, setelah tahap itu teman-teman mulailah menganalisis bagaimana proses vaksin atau pencegahan penyakit, pembesaran dengan pakan yang seperti apa, lalu menganalisis berapa pakan yang dikeluarkan kosnya untuk 1 kilonya agar sampai panen berapa kilo. Untuk tips itu, analisis kita untuk 100 populasi itu bisa menghasilkan keuntungan 10.000 per ekor atau 1 juta per ekor, meskipun nanti akan ada angka kematian. Sebenarnya itu sekitar 1.100.000-an, namun akan ada kematian di awal umur atau di DUC ayam. Nah, itu bisa mengurangi sedikit keuntungan kita, tapi kita tidak pernah jauh dari 1 juta per kapasitas 100 ekor. Oke, dalam bisnis proses pembesaran ayam kampung, teman-teman harus membuat pakan adukan sendiri. Jangan memakai pellet full atau pur full, karena itu akan mempengaruhi keuntungan. Bahkan kalau kita berternak di daerah Sumatera Utara, kita mungkin akan mengalami kerugian jika memakai full pellet, karena pellet di sini jika yang bagus itu cukup mahal, bisa sampai 4.000 lebih untuk per kilonya. Jika itu dikalikan dengan total pakan selama dia untuk proses pembesaran, maka akan mendapat untung yang kecil atau bahkan kerugian. Nah, dalam proses pembesaran itu teman-teman harus memilih bibit yang bagus. Kalau bisa jangan sampai membeli dari peternak rumahan atau penetasan rumahan yang kita nggak tahu apakah menggunakan indukan yang baik. Kalau bisa teman-teman ambil di beberapa peternakan yang mencetak DUC yang bagus-bagus. Untuk ayam kampung sendiri, untuk daging biasa kita jual di 45.000 rupiah. Ya, kalau ada penurunan di angka 40 sampai 50.000, itu adalah range kita membuang ayam kita untuk pedaging ayam kampung. Lalu selesai, kawan-kawan sudah paham betul bagaimana cara membuat ayam ini hidup dan sampai panen sesuai dengan target panen kita, bobotnya dan waktunya, maka teman-teman bisa mulai mengembangkan dengan menetaskan telur sendiri atau membuat DUC sendiri dengan mencetak indukan. Untuk indukan saya sarankan teman-teman menggunakan untuk betinanya kita pakai KUB. Kenapa? Karena daya telurnya tinggi. Jadi kalau teman-teman ada ayam lain yang recommended untuk mencetak banyak telur, maka teman-teman boleh pakai seperti ayam Arab. Kalau saya di sini kebetulan kita pakai KUB. Nah, kalau bisa teman-teman jangan langsung beli yang sudah siap bertelur, tapi juga beli ayam yang masih akan bertelur atau dere kita sebut. Nah, kita akan lihat ini kandang ayam calon indukan kita. Nah, untuk calon indukan ini
kita gunakan ayam KUB. Kenapa ayam KUB? Karena daya telur ayam KUB ini cukup besar, sekitar 70%. Nah, ini adalah ayam calon indukan kita. Nah, dari calon indukan kita ini kita juga akan siapin pejantannya. Untuk 6 ekor ayam kita pakai 1 pejantan, jadi perbandingannya 6:1. Di sini juga ada beberapa jantan yang umurnya sama dengan betinanya. Nanti bakalan kita siapkan jantan bangkok juga untuk DUC kita. Ini kebetulan ayam jantan untuk KUB, kita pakai KUB juga beberapa. Untuk kawan-kawan yang telah nanti bisa bisnis pembesarannya bagus, maka mulailah ke bisnis telur, baik fertil atau yang infertil. Nah, dari bisnis telur teman-teman bisa dapat keuntungan yang lumayan. Dari 100 ekor ayam petelur, teman-teman bisa mendapatkan profit itu sampai 3 juta sampai 3.500.000 per bulannya. Nah, lalu beberapa telur itu teman-teman bisa tetaskan untuk DUC pedaging teman-teman. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman harus menjiwain dari berternak ayam kampung ini sendiri. Jika teman-teman nanti sudah ahli, maka berternaklah memakai 2 pola bisnis, yaitu bisnis petelur dan bisnis pedaging, agar mendapatkan hasil maksimal. Jika teman-teman hanya pedaging saja, teman-teman akan menunggu sampai ayam-ayam siap untuk dipanen. Tapi jika teman-teman juga bisnis petelur, maka profit harian dari telur itu bisa memenuhi kebutuhan makan dari ayam-ayam pedaging, dan di akhir nanti panen kita punya cukup banyak uang yang ditabung dari keuntungan ayam petelur. Ya, kalau analisis saya, dari 100 ayam petelur teman-teman bisa menghasilkan 3 juta rupiah. Lalu ditambah lagi pedaging teman-teman. Jika teman-teman bikin masuk DUC itu dengan target panen 2 minggu sekali per 100 ekor, maka teman-teman bisa dapat uang sekitar 2 juta rupiah per bulannya. Jadi situ aja sudah kita dapat uang 5 juta rupiah. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa banyak untung dari bertelur ayam petelur. Karena kebetulan kita akan jual telur yang fertil. Yang fertil itu maksudnya telur yang dibuahi oleh jantannya. Nah, kita dapat kontrak dari teman kita juga. Beliau mau ambil telur kita harga 3.500 atau sampai paling rendahnya itu di 3.200. Jadi jika dikurangi dengan kos pakainya, kita dapat keuntungan itu sekitar 1.500 per butirnya. Kan lumayan tuh teman-teman. Nah, teman-teman juga harus cari pembuangan telur fertilnya. Kalau teman-teman nggak jual telur fertil, mungkin harganya itu di 3.000 atau 2.500. Itu tergantung tempat dari teman-teman. Nah, segitu saja untuk analisis 100 ayam petelur dan ayam pedaging. Teman-teman bisa mendapat hasil yang maksimal kalau teman-teman berternak lebih konsisten dan lebih fokus. Terima kasih. Silahkan di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.